warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lazita Iranda dari kelas 11 TKJ 1. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi saya, yaitu ada IP address dan subnetting. Nah, materi yang akan dibahas di video kali ini yaitu ada pengenalan IP address dan subnetting. Selanjutnya ada IP public dan private. Selanjutnya ada classful dan classless addressing. Nah, selanjutnya ada kasus subnetting. Lalu ada konsep block subnet. Selanjutnya ada konsep switch dan router. Nah, selanjutnya ada pengenalan IP address dan subnetting. Jadi, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja kita memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Nah, identitas tersebut yang dinamakan IP address. Nah, selanjutnya ada subnetting, itu upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Nah, teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP class atau A, B, C yang sudah diatur. Nah, selanjutnya ada IP publik dan IP private. Nah, IP publik itu merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses di mana saja. Jadi, misalkan kalian ingin mengakses Facebook atau YouTube dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Atau asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Nah, selanjutnya ada IP private. Nah, jadi IP private itu alamat IP yang biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau bisa dikenal sebagai NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, selanjutnya ada IP address classful dan classless. Nah, jadi classful addressing itu untuk pengalamatan IP berdasarkan kelas. Nah, sedangkan classless addressing itu pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Contohnya seperti IPv4 itu memiliki kelas, yaitu ada 5 seperti A, B, C, D, E gitu kan. Nah, selanjutnya kita menentukan oktet pertama itu seperti kelas A dari 0 sampai 127, lalu ada subnet masknya gitu kan. Selanjutnya gitu kayak B, C, D dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kasus subnetting. Nah, kita harus memperhatikan kita ada beberapa proses, yaitu yang pertama ada prefix yang sesuai, yaitu menentukan jumlah bit yang digunakan untuk pada alamat IP, contohnya 24 kayak gitu kan. Selanjutnya ada subnet mask, yaitu menentukan bagian network dan host pada alamat IP seperti 255 titik gitu kan. Dan selanjutnya, nah lalu ada IP network, yaitu tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Lalu ada IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Yang terakhir itu ada rank IP yang biasa digunakan, yaitu alamat IP yang dapat dipakai oleh perangkat dalam satu subnet. Nah, selanjutnya
ada kasus blok subnet, yaitu ada IP network, ada IP broadcast. Nah, kasus blok subnet itu diibaratkan seperti di ruangan gitu kan. Terus setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Nah, kumpulan visi yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Nah, contohnya itu seperti IP network dan IP broadcast, yaitu 0 dengan 31 itu menjadi blok subnet yang pertama. Lalu yang 32 dengan 63 itu blok subnet yang kedua. Nah, 64 dan 95 itu blok subnet yang ketiga. Dan seterusnya gitu kan. Selanjutnya ada IV V4 delivery type, yaitu ada unicast on-to-on communication, yaitu atau bisa dibilang unicast itu di mana data dikirim dari satu perangkat ke penerima secara langsung. Nah, itu menggunakan alamat IP tujuan yang spesifik. Nah, selanjutnya ada multicast atau on-to-many communication, yaitu di mana data dikirim dari satu pengirim ke sekelompok perangkat yang tergabung dalam grup multicast. Kayak kita menggunakan alamat IP multicast gitu ya, seperti 224 gitu kan. Selanjutnya itu ada broadcast atau on-to-all communication. Kita bisa bilang kalau broadcast itu di mana data dikirim ke semua perangkat di jaringan lokal menggunakan IP broadcast seperti 255 titik atau 255 juga gitu kan. Dan selanjutnya atau 192, 168, 1255. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke konsep switch dan router. Nah, jadi switch mengkoneksikan perangkat yang satu network, lalu router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, di bawah ini kita mempunyai contoh, kita mempunyai kesimpulan ya, seperti fungsi utama switch, yaitu menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal. Sedangkan router menghubungkan beberapa jaringan LAN ke WAN. Lalu ada lapisan OSI, yaitu lapisan OSI pada switch. Switch yaitu lapisan 2 atau pada data link layer. Sedangkan router lapisan 3 atau bisa dibilang network layer. Nah, ada pengiriman data switch itu berdasarkan alamat match, atau router bisa dibilang berdasarkan alamat IP. Nah, selanjutnya ada tabel yang digunakan pada switch, yaitu tabel match untuk mengarahkan frame. Lalu router, tabel routing untuk mengarahkan paket. Nah, lalu ada keamanan, yaitu pada switch, yaitu terbatas, biasanya tidak memiliki fitur keamanan. Nah, lalu router dapat memiliki fitur keamanan seperti firewall gitu kan. Nah, contoh penggunaan switch itu menghubungkan komputer dalam jaringan kantor. Lalu contoh penggunaan router itu contohnya itu seperti menghubungkan jaringan rumah ke internet. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.